Suamiku selalu bilang, jangan dekat-dekat ibu, dia gila dan berbahaya. Aku percaya padanya, sampai suatu malam aku menemukan buku harian tua yang disembunyikan di dalam panci sup. Ternyata, sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan gerimis memukul kaca mobil tua kami, menciptakan irama sendu yang seolah mengerti kegelisahan di hatiku. Aku menatap keluar jendela, melihat pemandangan gedung-gedung tinggi perlahan berganti menjadi pepohonan jati yang meranggas. Kami meninggalkan kota. Bukan karena ingin, tapi karena keadaan memaksa. Maafkan aku ya, Nat, suara Bimo memecah keheningan. Tangannya yang hangat menggenggam jemariku yang dingin. Kalau saja pabrik tidak gulung tikar, kita tidak perlu menumpang di rumah tua ibu. Aku menoleh, memaksakan senyum untuk suami terbaikku ini. Mas, jangan bicara begitu. Di mana ada kamu, di situ rumahku. Lagi pula, ini kesempatan aku berbakti sama ibu, kan? Wajah Bimo justru menegang. Ia menepikan mobil sebentar di pinggir jalan desa yang sepi. Tatapannya berubah serius, ada kilatan kekhawatiran yang mendalam di sana. Nat, dengar aku baik-baik, ucapnya pelan namun menekan. Ibu, dia sudah tidak seperti dulu sejak stroke menyerangnya. Bukan cuma tubuhnya yang lumpuh, tapi pikirannya juga terganggu. Dia bisa sangat agresif tanpa alasan. Aku cuma takut dia menyakiti kamu. Jantungku berdesir hebat. Selama 2 tahun menikah, aku memang belum pernah bertemu ibunya karena beliau menolak dijenguk. Dan kini, peringatan Bimo membuat bayangan menyeramkan menari di kepalaku. Mobil kembali melaju dan akhirnya berhenti di depan sebuah rumah joglo tua yang catnya mulai mengelupas. Suasananya lembab dan sunyi, seolah waktu berhenti berputar di sini. Aroma tanah basah dan kayu lapuk menyambut kami saat melangkah masuk. Assalamualaikum, Bu, panggil Bimo pelan. Di ruang tengah yang remang-remang, seorang wanita tua duduk di kursi roda. Tubuhnya kurus, terbalut daster batik yang lusuh. Rambut putihnya berantakan. Ia tidak menjawab salam kami. Wajahnya kaku, separuh bibirnya miring ke bawah, sisa jejak stroke yang kejam. Namun, matanya mata itu hidup. Bola mata yang cekung itu menatapku tajam, seakan sedang memindai seluruh dosaku. Aku memberanikan diri mendekat, menelan ludah yang terasa pahit. Ibu, kenalkan, saya Nadia, istri Mas Bimo. Aku mengulurkan tangan hendak mencium punggung tangannya, tanda bakti seorang menantu. Namun, belum sempat kulitku bersentuhan, tangan kurus itu bergerak cepat. Plak! Ibu menepis tanganku dengan kasar. Tenaganya surprisingly kuat untuk orang sakit. Aku tersentak mundur, memegangi pergelangan tanganku yang memerah. Bukan sakit fisik yang kurasakan, tapi rasa malu dan takut yang menyergap seketika. Suara erangan aneh keluar dari tenggorokan ibu. Gharer. Matanya melotot, menatapku dengan sorot yang sulit kuartikan. Apakah itu kebencian, atau kemarahan? Ibu, hentikan. Bimo segera menarikku menjauh, lalu berjongkok di depan ibunya dengan nada tinggi. Kenapa kasar sama Nadia? Dia di sini mau merawat ibu. Ibu tidak menjawab, hanya mendengus kasar sambil memalingkan wajah ke arah jendela yang gelap. Bimo berdiri, lalu memeluk bahuku erat. Kamu lihat sendiri kan, Nat? Maafkan ibu ya. Jangan dimasukkan ke hati. Kita masuk kamar saja, kamu pasti lelah. Aku mengangguk lemah, mengikuti langkah Bimo menuju kamar yang letaknya tak jauh dari dapur. Namun, sebelum pintu kamar tertutup, aku sempat menoleh ke belakang. Ibu masih di sana, di kursi rodanya. Dan entah hanya perasaanku saja atau memang nyata, aku melihat bahunya berguncang pelan. Dia tidak sedang marah. Dia sedang menangis. Malam pertama di rumah ini dimulai dengan ketakutan yang mencekam. Aku tidak tahu bahwa tepisan tangan tadi hanyalah permulaan dari serangkaian teror yang akan mengubah hidupku selamanya. Malam semakin larut, namun mataku sulit terpejam. Bayangan wajah ibu yang menatapku dengan sorot mata ganjil itu terus menghantui. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan rintik hujan sisa sore tadi, menambah kesan suram rumah tua ini.
Kelembapan dinding kamar membuat udara terasa berat untuk dihirup. Masih kepikiran kejadian tadi sore? Tanya Bimo lembut. Ia duduk di tepi ranjang, mengelus rambutku dengan penuh kasih sayang. Aku mengangguk pelan, menyandarkan kepala di bahunya. Aku salah apa ya, Mas? Apa ibu marah karena kita menumpang di sini? Tatapan ibu tadi, rasanya seperti beliau membenciku setengah mati. Bimo menghela napas panjang, lalu mencium keningku. Sudah, jangan dipikirkan. Ibu memang begitu kondisinya. Emosinya tidak stabil. Biar kamu tenang, aku buatkan teh hangat ya. Ini teh herbal khusus yang biasa aku buat, biar kamu bisa tidur nyenyak dan rileks. Tanpa menunggu jawabanku, Bimo beranjak ke dapur. Aku merasa sedikit beruntung memiliki suami seperhatian dia di tengah situasi yang tidak nyaman ini. Tak lama kemudian, aroma teh melati yang harum bercampur rempah samar menyeruak masuk ke kamar. Bimo datang membawa nampan dengan segelas teh yang mengepul hangat. Warnanya agak pekat, tapi aromanya menenangkan. Minum dulu, Nat. Habis itu langsung tidur, ucapnya sambil tersenyum manis, menyodorkan gelas itu padaku. Aku duduk tegak, menerima gelas itu. Uap hangatnya menyentuh wajahku, sedikit meredakan sarafku yang tegang. Bimo menatapku lekat, seolah memastikan aku benar-benar meminumnya. Namun, baru saja bibir gelas hampir menyentuh bibirku, brak, pintu kamar kami terbuka kasar. Bukan didorong tangan, tapi ditabrak oleh pijakan kaki kursi roda. Ibu ada di sana, wajahnya merah padam, napasnya memburu, dan rambut putihnya semakin berantakan. Dengan gerakan cepat yang tak terduga untuk seorang penderita stroke, dia memutar roda kursinya mendekatiku. Sebelum aku dan Bimo sempat bereaksi, tangan keriput ibu menyambar gelas di tanganku dengan keras. Prang! Gelas pecah berantakan di lantai. Cairan teh panas menyiprat kemana-mana, menggenangi lantai ubin yang dingin. Aku menjerit kaget, refleks mundur ke sudut kasur sambil memegang dadaku yang berdegup kencang. Ibu, bentak Bimo. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan sempit itu. Bimo mencengkeram pegangan kursi roda ibunya, wajahnya merah menahan amarah. Apa-apaan sih, Bu? Nadia cuma mau minum. Ibu mau menyakiti istriku lagi? Ibu tidak menatap Bimo. Matanya tertuju nanar pada pecahan gelas di lantai. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara parau yang menyayat hati namun tak bermakna kata. Jaah. Tangannya menunjuk-nunjuk genangan teh itu dengan gemetar hebat, seolah ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Maaf, Nat, maaf. Bimo berbalik padaku, ekspresinya berubah drastis menjadi penuh penyesalan. Lihat kan, ibu kambuh lagi. Dia makin tidak terkendali. Tolong, kamu diam di sini. Biar aku bawa ibu kembali ke kamarnya, dan aku kunci pintunya supaya dia istirahat. Bimo mendorong kursi roda ibu keluar dengan kasar. Aku bisa mendengar suara roda berdecit menjauh di lorong gelap, diiringi suara erangan ibu yang terdengar seperti tangisan tertahan. Tinggallah aku sendiri, menatap kekacauan di lantai kamar. Dengan tangan gemetar, aku mengambil tisu untuk membersihkan tumpahan teh itu. Saat itulah aku melihat sesuatu yang janggal. Di pinggiran genangan teh yang mulai dingin, ada barisan semut kecil yang mengerubungi sisa gula. Tapi anehnya, semut-semut itu tidak bergerak lari membawa makanan. Mereka mati kaku seketika, mengambang diam di atas cairan pekat itu. Mungkin semut-semut itu memang sudah mati sebelumnya karena terinjak. Pikirku naif, mencoba menepis rasa curiga. Aku membuang tisu itu ke tempat sampah. Sama sekali tidak menyadari bahwa itu adalah peringatan pertama yang coba disampaikan ibu untuk menyelamatkan nyawaku, yang justru kuanggap sebagai tindakan orang gila. Pagi itu, matahari sebenarnya bersinar terang, namun cahaya yang masuk ke jendela rumah tua ini terasa pucat. Bimo berpamitan padaku dengan terburu-buru. Katanya, ada panggilan wawancara kerja penting di kota yang tidak bisa ia lewatkan. Ingat ya, Nat. Kunci pintu kamar dari dalam kalau aku belum pulang. Jangan terlalu banyak berinteraksi dengan ibu. Aku tidak mau kejadian teh semalam terulang lagi dan membuatmu trauma, pesan Bimo sambil mengusap pipiku lembut. Aku hanya mengangguk pelan, melepas kepergian suamiku dengan perasaan berat. Kejadian semalam,
Tentang gelas yang dipecahkan ibu dan pemandangan semut yang mati kaku di genangan teh itu, masih terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku ingin bertanya pada Bimo, tapi aku tidak ingin menambah beban pikirannya yang sedang sulit karena kehilangan pekerjaan. Siang itu berlalu dengan kesunyian yang menyesakkan dada. Aku mencoba menyibukkan diri dengan menyapu lantai kayu yang selalu terasa lembab. Berkali-kali aku berpapasan dengan kamar ibu. Pintunya tertutup rapat, namun aku bisa merasakan ada sepasang mata yang terus mengawasiku dari balik celah kayu. Malam pun tiba dengan cepat, membawa serta angin dingin yang menyelinap lewat ventilasi. Bimo menelepon, mengabarkan bahwa ia harus menginap di kota karena urusan pekerjaan belum selesai. Hatiku mencelos. Untuk pertama kalinya, aku akan bermalam hanya berdua dengan wanita yang suamiku sendiri sebut berbahaya. Sekitar pukul 1 pagi, saat aku baru saja hendak terlelap dalam kegelisahan, sebuah suara memecah keheningan. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu pelan, namun berulang, berasal dari kamar ibu. Aku mencoba menulikan telinga, namun suara itu berubah menjadi seretan sesuatu yang berat di lantai. Srek, srek, srek. Rasa penasaran mengalahkan ketakutanku. Dengan kaki gemetar dan jantung yang berdegup kencang, aku melangkah keluar kamar. Lorong rumah yang gelap hanya diterangi cahaya bulan temaram. Aku sampai di depan pintu kamar ibu yang ternyata sedikit terbuka. Aku memberanikan diri mengintip. Ibu? Ibu belum tidur? Ibu tidak sedang mengamuk. Ia tersungkur di lantai, mencoba merangkak dengan sisa kekuatannya yang lumpuh. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput, membasahi daster batiknya yang lusuh. Saat melihatku, ia tidak memukul. Ia justru meraih ujung dasterku dengan jari-jarinya yang bengkok dan gemetar. Hahaha. Ia mengerang parau, seolah pita suaranya telah dipaksa bungkam oleh waktu. Tangannya yang kurus menunjuk-nunjuk ke arah luar kamar, tepatnya ke arah lemari kayu tua di dapur. Matanya menatapku dengan permohonan yang begitu dalam, sebuah tatapan yang sanggup merobek nuraniku. Ibu lapar? Ibu mau saya ambilkan makan? Tanyaku dengan suara bergetar karena kasihan. Ibu menggeleng kuat-kuat hingga rambut putihnya semakin berantakan. Ia kembali menunjuk lemari dapur itu dengan wajah penuh kepanikan, seolah ada sesuatu yang sangat mengerikan bersembunyi di sana. Ia mencoba menarik bajuku, seolah-olah ingin menyeretku keluar dari rumah ini sebelum fajar menyapa. Aku yang saat itu masih sangat terpengaruh oleh ucapan Bimo, justru salah mengartikan segalanya. Aku mengira ibu sedang mengalami delusi atau kambuh dari gangguan mentalnya. Maaf, Bu. Saya takut. Saya tidak mengerti. Aku melepaskan pegangannya dengan paksa dan berlari kembali ke kamarku, menguncinya dari dalam dengan tangan yang dingin. Aku meringkuk di balik selimut, menangis pelan karena merasa terteror. Aku sama sekali tidak menyadari bahwa di balik lemari dapur yang ibu tunjuk dengan sisa tenaganya, tersimpan rahasia gelap yang akan menghancurkan seluruh kepercayaanku pada Bimo. Ibu tidak sedang ingin menyakitiku, ia sedang mencoba membisikkan kebenaran yang tidak bisa ia katakan. Sinar matahari pagi yang masuk melalui celah ventilasi tidak sedikit pun mengurangi rasa dingin yang menjalar di tubuhku. Semalam adalah malam terpanjang dalam hidupku. Suara seretan tubuh ibu dan telunjuknya yang gemetar ke arah lemari dapur terus terbayang-bayang. Aku merasa bersalah karena meninggalkannya dalam keadaan menangis, namun ketakutan yang ditanamkan Bimo jauh lebih besar. Pagi ini, Bimo mengirim pesan bahwa ia masih terjebak urusan administrasi dan baru bisa pulang sore nanti. Aku sendirian lagi. Dengan langkah ragu, aku menuju dapur untuk membuat sarapan sederhana. Namun, mataku tertuju pada sudut lemari kayu tua yang ditunjuk ibu semalam. Lemari itu tampak biasa, hanya tumpukan panci berdebu dan toples bumbu yang sudah kusam. Meong. Suara lembut itu mengejutkanku. Seekor kucing kampung berwarna belang, yang sering kuberi makan sisa nasi, masuk melalui pintu dapur yang sedikit terbuka. Aku tersenyum tipis, merasa punya teman di rumah yang mati rasa ini. Kamu lapar ya, Belang? Bisikku. Aku teringat ada sisa potongan daging kecil di piring dekat tempat Bimo menyiapkan vitamin untukku kemarin. Aku berniat memberikannya pada si Belang. Namun, saat aku hendak mengambil piring itu, si Belang lebih dulu melompat ke atas meja kayu di dekat lemari yang ditunjuk ibu. Di sana,
Ada tumpahan serbuk putih halus yang nyaris tak terlihat jika tidak terkena cahaya matahari. Si belang menjilat sedikit serbuk itu. Hanya sedikit. Beberapa menit kemudian, jantungku seakan berhenti berdetak. Si belang yang tadinya lincah tiba-tiba berjalan sempoyongan. Ia mengeong dengan suara yang sangat menyedihkan, suara parau yang entah mengapa mengingatkanku pada erangan ibu. Tubuh kecilnya gemetar, lalu ia terjatuh dan tidak bisa bangun lagi. Matanya menatapku sayu seolah bertanya apa yang salah. Aku jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Air mataku luruh seketika melihat makhluk tak berdosa itu, meregang nyawa tanpa alasan yang jelas. Ya Tuhan, belang. Tangisku pecah. Pikiran buruk mulai merayap. Aku teringat semut yang mati di tumpahan teh semalam. Aku teringat vitamin merah yang diberikan Bimo. Dengan tangan gemetar, aku mendekati lemari kayu yang ditunjuk ibu. Aku menggeser beberapa panci tua yang sangat berat. Di balik tumpukan kain lap kusam, aku menemukan sebuah botol kecil tanpa label. Di sampingnya, ada sebuah foto kecil yang sudah menguning. Itu foto pernikahan. Tapi bukan fotoku. Itu foto Bimo dengan seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih. Wajah wanita itu dicoret-coret dengan tinta hitam hingga tak lagi dikenali. Siapa ini, Mas? Lirihku. Hatiku terasa seperti diremas. Aku menoleh dan mendapati ibu sudah berada di ambang pintu dapur dengan kursi rodanya. Ia tidak marah. Ia menatapku dengan air mata yang membasahi pipinya yang kaku. Ia menggeleng perlahan, seolah memintaku untuk tidak menanyakan lebih jauh jika aku ingin tetap selamat. Di rumah ini, kebenaran bukan hanya menyakitkan, tapi juga mematikan. Dan kucing kecil itu adalah peringatan terakhir yang dikirimkan semesta padaku sebelum Bimo kembali sore ini. Kematian si belang di lantai dapur terasa seperti hantaman keras di dadaku. Kucing itu tidak bersalah. Ia hanya lapar, namun hidupnya berakhir karena jilatan kecil pada serbuk yang tak seharusnya ada di sana. Dengan air mata yang masih mengalir, aku menatap foto di tanganku. Sosok wanita dalam gaun pengantin itu tampak anggun, namun tinta hitam yang mencoret wajahnya memberikan kesan kebencian yang mendalam. Siapa dia, Bu? Tanyaku lirih, suaraku serak karena isak tangis yang tertahan. Ibu mertua hanya diam di kursi rodanya. Matanya yang cekung menatap foto itu dengan tatapan yang sangat menyakitkan, perpaduan antara rindu dan rasa bersalah yang amat besar. Ia mencoba menggerakkan tangannya yang kaku, lalu perlahan menyentuh lehernya sendiri. Ia memperagakan gerakan mencekik, matanya melotot seolah sedang berjuang mencari oksigen. Aku tersentak mundur. Maksud ibu wanita ini meninggal karena dicekik. Ibu mengangguk perlahan, lalu menangis tanpa suara. Bahunya berguncang hebat. Di saat itu, pikiranku berkecamuk. Bimo selalu bilang ibunya gila dan berbahaya. Apakah gerakan mencekik itu adalah pengakuan dosa? Apakah ibu yang telah mencelakai wanita ini di masa lalu, dan kini Bimo berusaha melindungiku agar aku tidak bernasib sama? Ataukah sebaliknya? Aku mencoba membalik foto itu. Di balik kertas yang sudah menguning, tertulis sebuah nama dengan tinta biru yang mulai pudar. Sari, istriku tercinta. 2020. Sari. Bisikku. Nama itu asing, namun terasa sangat dekat. Bimo tidak pernah bercerita tentang pernikahan sebelumnya. Baginya, aku adalah yang pertama dan satu-satunya. Kebohongan ini terasa lebih pahit daripada racun apapun yang mungkin ada di rumah ini. Mengapa Bimo menyembunyikan identitas Sari? Dan mengapa foto ini disimpan di balik lemari dapur yang penuh dengan serbuk mematikan itu? Tiba-tiba, suara deru mobil terdengar dari halaman depan. Bimo pulang. Panik luar biasa menyergapku. Aku segera memasukkan foto itu kembali ke tempat persembunyiannya di balik panci tua, lalu menghapus air mataku dengan kasar. Aku tidak boleh terlihat mencurigakan. Aku harus menyembunyikan bangkai si belang sebelum Bimo melihatnya. Nadia, aku pulang. Suara Bimo terdengar riang dari pintu depan, sangat kontras dengan atmosfer kelam yang baru saja kurasakan. Aku berdiri mematung di dapur, menatap ibu yang kini kembali memasang wajah kaku tanpa ekspresi. Kami berdua terdiam dalam rahasia yang sama. Aku mulai menyadari bahwa rumah ini bukan sekadar tempat bernaung, melainkan sebuah labirin penuh jebakan. Dan yang paling menakutkan adalah, aku tidak lagi tahu siapa yang sebenarnya harus aku takuti,
wanita tua yang tak bisa bicara ini, atau suami yang baru saja masuk dan memanggil namaku dengan nada paling manis di dunia. Langkah kaki Bimo semakin dekat ke dapur. Aku harus bersikap seolah semuanya baik-baik saja, meski hatiku sudah hancur berkeping-keping karena keraguan yang mulai tumbuh. Nadia, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali, sayang. Suara Bimo memecah keheningan dapur tak lama setelah ia masuk. Ia segera menghampiriku, meletakkan tangannya di keningku dengan raut wajah yang tampak begitu tulus mencemaskanku. Aku hanya bisa menggeleng pelan, berusaha menyembunyikan getaran di tanganku. Hanya pusing sedikit. Mas, mungkin karena kurang tidur dan terlalu lelah membereskan dapur. Jawabku lirih, menghindari tatapan matanya yang kini terasa begitu mengintimidasi. Sejak kepindahan kami ke rumah ini, kesehatanku memang merosot tajam. Bukan hanya pusing yang menusuk, tapi rasa mual yang datang setiap pagi dan kerontokan rambut yang sangat tidak wajar. Tadi pagi, saat menyisir, aku melihat segumpal rambut tertinggal di sisirku. Hatiku mencelos, teringat foto Sari yang wajahnya dicoret-coret itu. Apakah Sari juga merasakan tubuhnya perlahan melemah sebelum ia benar-benar menghilang dari dunia ini? Ini, minum vitaminmu dulu. Kamu harus kuat, Nat, kata Bimo sambil mengeluarkan kapsul merah dari saku kemejanya. Ia mengambil segelas air putih dan menyodorkannya padaku. Ibu memang sering membuatmu stres. Itu sebabnya imun tubuhmu turun. Vitamin ini akan membantumu tetap segar. Aku menatap kapsul merah di telapak tangannya. Warnanya begitu terang, namun terasa begitu gelap di mataku setelah aku menyaksikan apa yang terjadi pada si belang di lantai dapur tadi. Di sudut ruangan, ibu mertua memperhatikanku. Napasnya terdengar berat, dan matanya melotot tajam seolah berteriak melarangku menyentuh benda itu. Saat aku hendak menerima gelas itu, ibu tiba-tiba menggerakkan kursi rodanya dengan kasar, menabrak kaki meja hingga air di gelas tumpah. Gehaha, erangnya parau. Matanya menatapku dengan tatapan memohon, sebuah isyarat yang kini mulai kupahami sebagai perlindungan. Bimo menggeram rendah, rahangnya mengeras. Ibu, masuk ke kamar sekarang. Jangan ganggu Nadia. Bimo mendorong kursi roda ibu dengan paksa keluar dari dapur, mengabaikan rintihan lemah ibunya, lalu mengunci pintu kamar ibu dari luar. Suasana kembali sunyi. Bimo berbalik padaku, senyum manisnya kembali terpasang seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf ya, sayang. Ibu memang makin hari makin sulit dikontrol. Ayo, diminum vitaminnya. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kapsul itu ke mulutku. Namun, saat Bimo lengah mengambilkan lem untuk air yang tumpah, aku dengan cepat menyembunyikan kapsul itu di bawah lidah. Aku berpura-pura menelannya dan menunjukkan gelas yang sudah kosong. Malam itu, saat Bimo sudah terlelap di sampingku, aku mengunci diri di kamar mandi. Aku mengeluarkan kapsul merah itu dan membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya bukan bubuk vitamin, melainkan butiran kasar berwarna abu-abu yang baunya tajam, sama persis dengan serbuk yang kulihat di balik lemari dapur. Tubuhku menggigil hebat. Ternyata, selama ini suamiku tidak sedang merawatku. Ia sedang perlahan-lahan menghapus keberadaanku, persis seperti yang ia lakukan pada Sari. Dan wanita tua yang dianggap gila itu, adalah satu-satunya orang yang berusaha menjagaku tetap hidup di rumah maut ini. Pagi itu, tubuhku terasa seperti kapas yang basah, berat dan rapuh. Meskipun aku telah membuang kapsul merah itu ke lubang wastafel semalam, sisa racun yang sudah terlanjur mengendap di tubuhku selama beberapa hari ini membuat pandanganku sering berkunang-kunang. Bimo sudah berangkat ke kota sejak subuh, meninggalkanku dengan kecupan di dahi yang kini terasa seperti tanda kematian. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menyeret langkahku ke dapur. Ibu mertua sedang duduk diam di sudut ruang tengah. Saat aku lewat, ia menarik ujung bajuku. Matanya yang sembab menunjuk ke arah rak paling atas di dapur, tempat sebuah panci sup besar yang sudah berkarat dan berdebu tersimpan. Ibu, ada sesuatu di sana? Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu mengangguk lemah. Air mata mengalir di pipinya yang kaku. Aku mengambil kursi kayu, memanjatnya dengan hati-hati meski kepalaku berputar. Tanganku meraih panci tua itu. Saat kuturunkan, bunyinya berdentang tumpul, seolah ada sesuatu yang berat di dalamnya, tapi bukan logam. Di dalam panci itu, tersembunyi sebuah bungkusan kain jarik lusuh. Dengan tangan gemetar, aku membukanya.
Isinya adalah sebuah buku harian kecil bersampul bunga yang sudah kusam, dan beberapa lembar surat medis. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangannya rapi, namun di halaman-halaman terakhir berubah menjadi goresan yang terburu-buru dan penuh noda air mata. Itu adalah buku harian Sari, istri pertama Bimo yang fotonya kutemukan di balik lemari kemarin. 15 Juni 2020, Bimo memberikan vitamin baru. Dia bilang agar aku cepat hamil. Tapi kenapa setiap kali meminumnya, jantungku berdebar tak karuan dan kakiku mati rasa? 2 Juli 2020, aku menemukan asuransi jiwa atas namaku. Nilainya miliaran rupiah. Bimo yang mengurus semuanya tanpa izinku. Ibu mertuaku mencoba memperingatkanku, tapi Bimo bilang ibu sudah pikun dan gila. Aku menutup mulutku, menahan jeritan yang ingin pecah. Di lembar terakhir, ada catatan medis Sari yang menyatakan ia meninggal karena kegagalan organ yang misterius. Pola yang sama persis sedang terjadi padaku sekarang. Aku menoleh ke arah ibu mertua yang kini memperhatikanku dari pintu dapur. Kini aku paham segalanya. Ibu tidak gila. Ibu bukan monster. Stroke yang dialaminya mungkin terjadi karena ia mencoba melawan Bimo saat Sari meregang nyawa. Selama ini, ibu adalah saksi bisu yang terperangkap dalam tubuhnya sendiri, menonton putranya berubah menjadi iblis demi uang asuransi. Maafkan aku, Bu, aku salah menilaimu, isakku sambil memeluk buku harian itu erat di dadaku. Ibu menggerakkan tangannya, mencoba mengelus rambutku. Isyaratnya jelas, aku harus segera pergi sebelum Bimo kembali. Namun, tubuhku terlalu lemah untuk berlari jauh. Rahasia ini terasa seperti beban ribuan ton yang menghimpit jantungku. Aku harus menyusun rencana, karena sore nanti, Bimo akan pulang membawa vitamin maut lainnya, dan kali ini, aku tidak tahu apakah aku masih punya waktu untuk bertahan. Dunia seolah berhenti berputar saat aku membaca baris demi baris dalam buku harian Sari. Di dapur yang lembab ini, kenyataan pahit itu menghantamku lebih keras dari apapun. Aku bukan hanya seorang istri yang sedang sakit. Aku adalah target. Di dalam bungkusan kain jarik itu, selain buku harian, terselip sebuah map plastik bening yang berisi dokumen-dokumen resmi. Dengan tangan yang masih gemetar hebat, aku membuka map itu. Mataku terbelalak melihat polis asuransi jiwa yang baru saja diterbitkan bulan lalu. Di sana tertera namaku, Nadia, sebagai pihak tertanggung. Nilai pertanggungannya sangat fantastis, 5 miliar rupiah. Dan nama penerima manfaatnya? Bimo. Hanya Bimo. 5 miliar. Lirihku dengan suara yang nyaris hilang. Aku kembali teringat ucapan Bimo tentang pabrik yang gulung tikar. Ternyata itu bukan sekadar kemalangan, tapi sebuah lubang hitam yang ia ciptakan sendiri. Di balik polis itu, ada beberapa lembar surat tagihan hutang yang nilainya tak kalah besar. Bimo sedang dikejar oleh kegagalannya sendiri, dan dia memilih untuk menumbalkanku, seperti dia menumbalkan Sari, demi melunasi semua itu. Aku menatap ibu mertua yang masih setia menungguku di ambang pintu. Air matanya mengalir tanpa suara, membasahi pipinya yang kuyu. Kini aku mengerti mengapa ibu begitu membenciku di awal pertemuan kami. Itu bukan kebencian, melainkan rasa putus asa. Beliau ingin aku pergi, ingin aku membencinya agar aku tidak sudi tinggal di rumah maut ini. Beliau ingin menyelamatkanku dengan cara yang paling menyakitkan bagi dirinya sendiri. Ibu yang menyembunyikan semua ini? Tanyaku sambil terisak. Ibu mengangguk pelan. Ia menunjuk ke arah kamarnya, lalu membuat gerakan seperti menulis. Aku baru menyadari bahwa ibu, meski lumpuh, telah mengumpulkan sisa-sisa bukti kejahatan putranya sendiri selama bertahun-tahun. Beliau terperangkap dalam pilihan yang mustahil, antara kasih sayang kepada anaknya atau kebenaran yang mengerikan. Dan akhirnya, nuraninya sebagai seorang wanita dan ibu menang. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil yang sangat kukenal terdengar dari kejauhan. Jantungku mencelos. Bimo pulang lebih cepat dari biasanya. Ibu, Mas Bimo pulang. Aku panik luar biasa. Dengan gerakan secepat kilat, aku membungkus kembali buku harian dan dokumen-dokumen itu ke dalam kain jarik. Aku memasukkannya kembali ke dalam panci tua, lalu mendorongnya ke sudut rak paling atas. Aku turun dari kursi dengan kaki yang lemas, nyaris saja aku terjatuh jika tidak berpegangan pada pinggiran meja. Aku menghapus air mataku dengan kasar menggunakan daster,
mencoba mengatur napas agar tidak terdengar memburu. Ibu segera memutar roda kursinya kembali ke ruang tengah, memasang wajah kaku dan kosong seperti biasanya. Suara kunci pintu depan berputar. Klek. Sayang, kamu di dapur? Suara Bimo terdengar begitu ceria, begitu hangat, seolah-olah dia bukan orang yang sama dengan yang merancang kematianku di atas kertas asuransi itu. Aku memaksakan diri untuk berdiri tegak, meski lututku gemetar. Aku menatap panci tua di atas rak itu untuk terakhir kalinya. Teka-teki ini sudah lengkap. Sekarang, pilihannya hanya dua, tetap diam dan menunggu ajal, atau mulai melawan serigala berbulu domba yang baru saja melangkah masuk rumah ini dengan senyuman manisnya. Bimo muncul di ambang pintu dapur, menatapku dengan mata yang berbinar palsu. Di tangannya, ia membawa sebuah tas plastik kecil. Aku tahu apa isinya. Itu adalah dosis vitamin baru yang mungkin akan menjadi babak terakhir dari rencananya. Dan kali ini, aku tidak akan membiarkannya menang. Bimo melangkah masuk ke dapur dengan senyuman yang biasanya membuat hatiku luluh. Namun kali ini, senyuman itu terlihat seperti topeng plastik yang retak. Di tangannya, plastik kecil berisi obat, itu berdesir pelan. Suara yang kini terdengar seperti lonceng kematian di telingaku. Kok belum ganti baju? Sayang? Tadi aku lihat kamu pucat sekali di depan pintu, katanya sambil meletakkan tas plastiknya di atas meja, tepat di samping sisa tumpahan teh yang telah membunuh semut-semut itu. Aku berusaha mengatur napas, meremas ujung dasterku agar gemetar tanganku tidak terlihat. Aku tadi cuma mau masak sup untuk ibu, Mas. Tapi kepalaku mendadak pening lagi. Jawabku, berusaha keras agar suaraku tidak pecah. Bimo terdiam sejenak. Matanya menyapu seisi dapur, lalu berhenti tepat pada rak paling atas. Jantungku serasa berhenti berdetak. Apakah dia menyadari posisi panci tua itu sedikit bergeser? Apakah dia tahu rahasia sari sudah berada di tanganku? Oh, sup ya. Bimo mendekat. Ia berdiri sangat dekat di belakangku. Aromanya yang biasanya kurindukan kini membuatku mual. Kamu tidak perlu repot-repot, Nat. Kan aku sudah bilang, kamu itu sedang sakit. Tugasmu cuma satu, minum vitamin ini, lalu istirahat. Ia mengeluarkan satu kapsul merah dari plastik itu. Dengan gerakan perlahan, ia menyodorkannya ke depan wajahku. Ayo, minum sekarang. Mumpung aku di sini untuk memastikan istriku tersayang patuh. Kata, patuh, itu diucapkan dengan nada yang begitu dingin. Tidak ada lagi kehangatan di matanya. Yang kulihat hanyalah sepasang mata lapar yang sedang menghitung mundur waktu kematianku, demi 5 miliar rupiah yang tertera di polis asuransi itu. Aku baru saja minum air banyak. Mas, nanti saja ya. Setelah makan, aku mencoba menawar, meski nyaliku menciut. Tiba-tiba, cengkeraman Bimo di bahuku mengeras. Tidak sampai menyakiti secara fisik, tapi cukup untuk membuatku tahu bahwa dia tidak sedang memberi pilihan. Nadia, jangan buat aku kehilangan kesabaran. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu ingin sembuh seperti Sari, kan? Aku tersentak. Dia menyebut nama Sari. Dia menyebutnya dengan nada yang begitu datar, seolah Sari hanyalah sebuah proyek yang gagal. Mas, siapa Sari? Tanyaku memberanikan diri, menatap langsung ke matanya. Hening seketika menyelimuti dapur. Wajah Bimo berubah. Senyuman palsunya hilang, digantikan oleh tatapan kosong yang amat mengerikan. Ia perlahan melepaskan bahuku, lalu tertawa kecil yang terdengar sangat hambar. Oh, jadi kamu sudah mulai membongkar barang-barang lama ya? Desisnya. Ia melirik ke arah ibu mertua yang sejak tadi mematung di ruang tengah. Pasti ibu yang memberitahumu. Ibu tua ini memang tidak pernah bisa menjaga mulutnya, meskipun dia sudah tidak bisa bicara. Bimo melangkah menuju kursi roda ibu. Ia membungkuk, membisikkan sesuatu di telinga ibunya yang membuat wanita tua itu gemetar hebat dan mulai menangis ketakutan. Jangan dengarkan orang gila, Nat, kata Bimo sambil kembali menoleh padaku. Sari itu cuma masa lalu yang sakit. Dan aku tidak mau kamu berakhir sama dengannya. Jadi, minum vitaminnya sekarang, atau aku yang akan membantumu meminumnya dengan cara yang sedikit lebih memaksa. Di detik itu, aku menyadari sepenuhnya. Pria yang kunikahi ini adalah orang asing. Seorang pria yang mampu membunuh cinta demi harta. Di rumah ini,
Keheningan bukan lagi tentang kedamaian, melainkan tentang suara teriakan yang tak pernah sampai ke telinga siapapun. Aku harus bertahan, setidaknya sampai fajar tiba, karena jika tidak, aku hanya akan menjadi nama kedua yang tertulis di balik foto pernikahan di dalam panci tua itu. Malam itu, langit di atas rumah tua ibu mertua seolah ikut berduka. Tidak ada bintang, hanya kegelapan pekat yang menghimpit. Setelah konfrontasi di dapur tadi, Bimo memaksaku masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya dari luar. Aku terduduk lemas di tepi ranjang, menatap nanar ke arah pintu kayu yang kini menjadi pembatas antara hidup dan matiku. Di luar, aku bisa mendengar langkah kaki Bimo yang mondar-mandir di ruang tengah. Suaranya berat, sesekali dibarengi dengan hantaman benda tumpul ke meja. Dia sedang gelisah. Pria yang selama ini kupuja sebagai pelindung, kini berubah menjadi predator yang sedang menghitung sisa waktu mangsanya. Harga sebuah nyawa. Aku memeluk lututku, membiarkan air mata jatuh membasahi daster lusuh yang kukenakan. Pikiranku melayang pada masa-masa awal pernikahan kami. Bimo yang dulu begitu lembut, yang berjanji akan menjagaku sampai maut memisahkan. Ternyata, maut itu memang sedang ia persiapkan, tapi bukan karena takdir, melainkan karena keserakahannya sendiri. 5 miliar rupiah. Bisikku pedih. Itu harga nyawaku di matamu, Mas? Sakit hati ini jauh lebih perih daripada racun yang perlahan merusak tubuhku. Pengkhianatan adalah racun yang paling mematikan, karena ia menyerang jiwa sebelum menghancurkan raga. Aku teringat pada Sari. Bagaimana perasaan wanita malang itu saat menyadari pria yang ia cintai adalah orang yang mencampur kematian ke dalam minumannya? Apakah ia juga merasa sendirian seperti aku sekarang? Kesempatan di tengah kekacauan. Tiba-tiba, suara dering telepon genggam milik Bimo terdengar nyaring dari ruang tengah. Suasana yang tadinya sunyi berubah tegang. "Ya, beri aku waktu 2 hari lagi," teriak Bimo. Suaranya terdengar panik dan penuh amarah. "Aku akan mendapatkan uangnya. Semua aset akan segera cair. Jangan ganggu aku sekarang." Terdengar suara benda pecah, mungkin gelas atau vas bunga. Rupanya, para penagih hutang itu sudah mulai kehilangan kesabaran. Ini adalah celah bagiku. Di tengah kepanikannya, Bimo pasti akan menjadi ceroboh. Aku merangkak menuju pintu kamar, menempelkan telingaku di sana. Aku mendengar suara roda kursi roda yang berdecit pelan. Itu ibu. Beliau seolah sedang memberikan tanda padaku. Krek-krek, suara kuku yang menggaruk pintu kayu kamarku. "Ibu," bisikku sangat pelan. Dari celah bawah pintu, sebuah benda kecil didorong masuk. Sebuah kunci. Jantungku berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Rupanya, ibu mertua berhasil mengambil kunci cadangan yang selama ini disembunyikan Bimo. Tanganku gemetar saat meraih logam dingin itu. Ini adalah kunci kebebasanku, sekaligus kunci menuju akhir dari sandiwara berdarah ini. Langkah yang gemetar. Dengan hati-hati, aku memasukkan kunci itu ke lubangnya. Klik. Suaranya terasa sangat keras di telingaku, namun untungnya tertutup oleh suara teriakan Bimo yang masih sibuk berdebat di telepon di bagian depan rumah. Aku membuka pintu perlahan. Lorong rumah terasa sangat dingin. Aku melihat ibu mertua di ujung lorong, menatapku dengan mata yang memancarkan ketakutan sekaligus keberanian. Beliau menunjuk ke arah dapur, ke arah panci tua yang menyimpan bukti kejahatan Bimo. Beliau ingin aku mengambil bukti itu sebelum melarikan diri. Namun, baru saja aku melangkah 2 kali, suara langkah sepatu Bimo mendekat kembali ke ruang tengah. Aku segera bersembunyi di balik lemari besar di lorong. "Nadia, kamu sudah tidur?" Suara Bimo terdengar aneh. Tidak lagi marah, tapi datar dan kosong. "Aku tahu kamu belum tidur. Vitamin itu akan bekerja lebih baik kalau kamu tenang. Jangan mencoba melarikan diri, sayang. Rumah ini sudah kukunci rapat." Aku menahan napas, menutup mulutku dengan kedua tangan agar isak tangis maupun suara napasku tidak terdengar. Aku melihat bayangan Bimo melintas di lorong, memegang sebuah map hitam. Itu pasti polis asuransiku. Dia tampak seperti iblis yang sedang menimang-nimang hasil jarahannya. Rencana pelarian. Aku tahu, aku tidak bisa keluar lewat pintu depan. Aku harus menuju pintu belakang di dapur, tempat di mana aku menemukan si belang yang malang. Tapi sebelum itu,
Aku harus mengambil ponsel Bimo atau mencari cara untuk menghubungi bantuan. Di tengah kegelapan, aku melihat ibu mertua mulai melakukan sesuatu yang nekat. Beliau menjatuhkan sebuah pajangan keramik di ruang tamu, menciptakan suara gaduh yang memancing Bimo pergi ke sana. "Ibu, apa lagi yang kau lakukan?" bentak Bimo. Kesempatan itu tidak kusia-siakan. Aku berlari sekecil mungkin menuju dapur. Tanganku meraih panci tua itu, mengambil kain jarik berisi buku harian Sari dan dokumen asuransi. Inilah senjataku. Tanpa ini, aku hanyalah seorang istri yang sakit secara alami. Dengan ini, Bimo adalah seorang pembunuh. Aku sampai di pintu dapur. Kuncinya tidak ada. Pintunya diselot dari luar. Aku terperangkap. Harapan yang tadi sempat membumbung kini jatuh berantakan. Namun, di saat itulah aku melihat sebuah botol cairan pembersih lantai dan bubuk merica yang berserakan di meja, sisa dari apa yang disiapkan Bimo tadi sore. Aku menyadari satu hal, aku tidak bisa terus berlari. Rumah ini terlalu tua dan terpencil untuk diteriaki minta tolong. Aku harus melawan. Bukan dengan kekerasan yang sadis, tapi dengan keberanian untuk mengungkap kebenaran. Aku mendengar langkah Bimo menuju dapur. Ia sadar aku sudah tidak ada di kamar. "Nadia, kamu nakal ya?" Suaranya terdengar makin dekat. Padahal aku ingin semuanya berakhir dengan tenang. Aku berdiri di balik pintu dapur, memegang erat kain jarik itu di satu tangan, dan satu botol bumbu dapur di tangan lainnya. Aku menatap bayanganku di pantulan kaca jendela yang gelap. Wajahku pucat, tubuhku lemah, tapi mataku tidak lagi menunjukkan ketakutan. Malam ini, aku akan membuktikan bahwa kasih sayang seorang ibu dan naluri bertahan hidup seorang istri jauh lebih kuat daripada racun manapun di dunia ini. Suara langkah kaki Bimo di lantai kayu dapur terdengar, seperti detak jam kematian. Setiap ketukan tumit sepatunya seolah menghitung sisa napas yang kumiliki. Aku berdiri mematung di sudut meja dapur, memeluk kain jarik berisi buku harian Sari dan dokumen asuransi itu, seolah-olah benda itu adalah pelampung di tengah samudra yang sedang mengamuk. "Nadia, keluarlah." Suara Bimo terdengar sangat tenang, namun ketenangan itu justru jauh lebih mengerikan daripada teriakan kemarahan. "Kenapa kamu harus mempersulit keadaan? Padahal aku sudah menyiapkan semuanya agar kamu pergi dengan cantik, tanpa rasa sakit yang berlebihan." Pintu dapur perlahan terbuka. Cahaya lampu neon yang berkedip-kedip di langit-langit dapur, membuat bayangan Bimo tampak memanjang dan mendistorsi wajahnya. Ia berdiri di sana, menatapku dengan tatapan yang sudah tidak lagi menyeratkan cinta. Hanya ada kekosongan, seperti lubang hitam yang siap menelan apapun. Pecahnya keheningan. "Kenapa, Mas?" Suaraku keluar dengan gemetar, nyaris seperti bisikan yang tertiup angin. "Kenapa harus aku? Kenapa harus Sari? Apakah cinta kami hanya seharga angka-angka di atas kertas asuransi itu?" Bimo berhenti melangkah. Ia menatap kain jarik di pelukanku, lalu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang sangat menyakitkan untuk dilihat. "Cinta tidak bisa membayar hutang, Nadia. Cinta tidak bisa memberiku makan saat pabrik itu bangkrut. Dunia ini kejam, dan aku hanya mencoba bertahan hidup dengan cara yang paling efisien." "Efisien?" Aku tertawa getir, meski air mata mulai membanjiri pipiku. "Membunuh orang yang tidur di sebelahmu adalah efisiensi bagimu? Kamu menyebut dirimu suami, tapi kamu lebih rendah dari binatang." Wajah Bimo mengeras. "Tahu apa kamu tentang beban yang kupikul? Aku melakukan ini agar kita punya masa depan. Tapi kamu sama seperti Sari. Terlalu banyak bertanya. Terlalu banyak mencampuri urusan yang seharusnya tidak kamu ketahui." Saksi bisu yang bicara. Tiba-tiba, suara roda kursi roda terdengar berderit dari arah ruang tengah. Ibu mertua muncul di ambang pintu dapur. Wajahnya yang kaku tampak basah oleh air mata. Beliau tidak bisa bicara, tapi erangannya kali ini terdengar sangat jelas. Sebuah suara duka yang mendalam. "Ibu, masuk ke kamar," bentak Bimo tanpa menoleh. Namun, ibu tidak bergerak. Beliau justru menunjuk ke arahku, lalu menunjuk ke arah Bimo dengan jari yang gemetar hebat. Beliau seolah sedang mengutuk perbuatan darah dagingnya sendiri. "Mas, dengarkan ini." Aku membuka buku harian Sari dengan tangan yang terus menggigil. Aku membacakan baris terakhir yang ditulis wanita malang itu sebelum ajalnya tiba. "Bimo,
Jika kamu membaca ini setelah aku tiada, ketahuilah bahwa aku memaafkanmu, tapi Tuhan tidak akan pernah tidur. Suasana menjadi hening seketika. Bimo terdiam. Bahunya sedikit merosot. Untuk pertama kalinya dalam malam yang panjang ini, aku melihat kilatan keraguan di matanya. Namun, keraguan itu segera tertutup oleh kegelapan yang lebih pekat. Tuhan sudah tidak peduli padaku sejak lama. Nadia, desis Bimo. Ia mulai melangkah maju dengan cepat, hendak merebut bukti-bukti di tanganku. Detik-detik penentuan. Aku segera menyambar botol bumbu dapur yang tadi kusiapkan. Saat Bimo menerjang, aku melemparkan bubuk merica dan cairan pembersih itu tepat ke arah wajahnya. Arg! Bimo berteriak, menutup matanya yang perih. Ia terhuyung mundur, menabrak rak piring hingga gelas-gelas pecah berantakan di lantai. Aku tidak membuang waktu. Aku berlari menuju pintu depan, mengabaikan rasa lemas di kakiku. Ibu mertua memberiku isyarat dengan matanya agar aku terus berlari. Aku berhasil mencapai pintu depan, dan saat itulah keajaiban terjadi. Dari kejauhan, sorot lampu biru dan merah membelah kegelapan malam desa. Suara sirine polisi meraung-raung, mendekat ke arah rumah tua ini. Rupanya, Pak RT dan warga yang curiga dengan teriakan Bimo di telepon tadi sore telah melaporkan adanya keributan. Atau mungkin, ini adalah doa ibu mertua yang akhirnya dijawab oleh semesta. Sujud yang terlambat. Bimo, yang matanya masih merah dan berair, merangkak keluar ke ruang tamu. Saat ia melihat sorot lampu polisi di halaman rumah, seluruh kekuatannya lenyap. Ia sadar bahwa pelariannya telah berakhir. Topeng, suami sempurna, itu hancur total, menyisakan seorang pria pengecut yang gemetar ketakutan. Ia jatuh berlutut di depanku, benar-benar bersujud di atas lantai kayu yang dingin. Nadia, maafkan aku. Ratapnya, suaranya kini terdengar seperti anak kecil yang ketakutan. Aku hilaf. Aku terdesak hutang. Tolong, jangan biarkan mereka membawaku. Katakan pada polisi bahwa ini hanya salah paham. Kita bisa mulai dari awal lagi. Sayang, aku janji akan berubah. Aku menatap pria yang bersujud di kakiku itu. Dahulu, aku akan merasa sangat iba melihatnya seperti ini. Namun sekarang, hatiku terasa seperti batu. Aku melihat bayangan Sari di belakangnya, aku melihat si belang yang mati kaku, dan aku melihat ibu mertua yang menderita selama bertahun-tahun karena ulahnya. Mulai dari awal, tanyaku dengan nada dingin yang menyayat. Bagaimana cara kita mulai dari awal, kalau kamu sudah membunuh kepercayaan itu sampai ke akar-akarnya? Bagaimana aku bisa tidur di sebelah pria yang sudah menyiapkan nisan untukku? Bimo mencoba meraih ujung dasterku, memohon dengan air mata buaya yang terus mengalir. Nadia, tolong aku suamimu. Aku menarik kakiku mundur, membuat pegangannya terlepas. Kamu bukan suamiku. Suamiku sudah mati saat dia memutuskan untuk menaruh harga pada nyawaku. Polisi mendobrak pintu depan. Ruangan itu seketika dipenuhi oleh petugas berseragam. Bimo langsung diringkus, kedua tangannya diborgol di belakang punggung. Saat ia diseret keluar, ia masih terus berteriak memanggil namaku, memohon ampunan yang sudah tidak ada lagi tempatnya di hatiku. Aku jatuh terduduk di kursi kayu, memeluk ibu mertua yang kini merangkak mendekatiku. Kami berdua menangis dalam diam, melepaskan seluruh beban yang selama ini menghimpit. Malam yang mengerikan ini hampir berakhir, meninggalkan luka yang mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun setidaknya, racun itu tidak lagi memiliki kuasa atas hidup kami. Pagi itu, matahari terbit dengan warna keemasan yang berbeda. Tidak ada lagi mendung yang menggelayut di atas atap joglo tua ini. Garis polisi berwarna kuning yang sempat melingkari halaman rumah kini sudah dilepas, menyisakan kesunyian yang tidak lagi mencekam, melainkan menenangkan. Aku berdiri di depan jendela dapur, tempat yang dulu menjadi saksi bisu perjuanganku melawan maut, menatap taman kecil yang kini mulai ditumbuhi bunga-bunga liar. Sudah 1 bulan berlalu sejak malam yang mengerikan itu. Malam di mana rahasia dibalik, vitamin, merah dan asuransi jiwa terungkap. Malam di mana pria yang kupikir adalah pelindungku ternyata adalah serigala yang siap mencabik nyawaku demi angka-angka di atas kertas. Pemulihan yang berliku. Proses pemulihanku tidaklah mudah. Dokter di rumah sakit kota sempat terkejut melihat kadar racun dalam darahku. Mereka bilang,
Jika aku meminum 1 kapsul lagi malam itu, mungkin aku tidak akan pernah melihat matahari pagi ini. Selama 2 minggu, aku harus menjalani perawatan intensif untuk mengeluarkan sisa-sisa zat berbahaya dari tubuhku. Namun, luka di raga bisa disembuhkan dengan obat. Luka di hati, itu adalah cerita lain. Setiap kali aku menutup mata, aku masih mendengar suara Bimo yang memohon ampun, atau suaranya yang dingin saat memaksaku menelan kematian yang ia bungkus dalam kata-kata manis. Pengkhianatan adalah racun yang paling lambat hilang dari peredaran darah. Nasib sang iblis berwajah malaikat. Bimo kini mendekam di balik jeruji besi. Bukti-bukti yang kusimpan dalam kain jarik, buku harian Sari dan dokumen asuransi, menjadi paku terakhir di peti matinya. Hasil otopsi ulang terhadap jenazah Sari juga memperkuat tuduhan pembunuhan berencana. Bimo tidak bisa lagi mengelak. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa hari yang lalu, pengacaranya mengirimkan sepucuk surat padaku. Bimo ingin bertemu. Ia ingin memohon maaf secara langsung. Namun, aku merobek surat itu tanpa membacanya sampai selesai. Aku tidak butuh maafnya untuk sembuh. Bagiku, memaafkan bukan berarti memberi kesempatan bagi sang penjahat untuk merasa tenang. Memaafkan adalah melepaskan diri dari rantai kebencian agar aku bisa melangkah maju. Ibu, sang malaikat tanpa suara. Tokoh yang paling mengubah hidupku adalah ibu mertua. Setelah Bimo ditangkap, kondisi kesehatan ibu justru membaik secara ajaib. Dokter bilang, selama ini beban psikologis karena menyimpan rahasia mengerikan tentang anaknya sendirilah yang membuat saraf-sarafnya tertekan. Kini, aku tidak lagi melihatnya sebagai wanita tua yang menakutkan. Aku melihatnya sebagai pahlawan. Aku memutuskan untuk tidak menjual rumah tua ini. Aku tetap tinggal di sini, merawat ibu mertua sebagai bentuk bakti terakhirku, bukan sebagai menantu Bimo, tapi sebagai sesama wanita yang pernah menjadi korban dari pria yang sama. Aku mendekati ruang tengah. Ibu sedang duduk di kursi rodanya, menatap keluar pintu yang terbuka. Wajahnya tidak lagi kaku. Saat ia melihatku, sebuah senyuman kecil namun tulus tersungging di bibirnya. Ibu sudah minum obatnya? Tanyaku lembut sambil mengelus bahunya. Ibu mengangguk. Beliau meraih tanganku, lalu menciumnya dengan lembut. Air mata menetes di sudut matanya yang keriput. Kali ini, itu bukan air mata ketakutan, melainkan air mata kelegaan. Kami berdua adalah penyintas. Kami adalah 2 orang yang berhasil keluar dari lubang jarum yang diciptakan oleh orang yang kami cintai. Warisan Sari. Aku juga memenuhi janji kecilku pada mendiang Sari. Aku mengunjungi makamnya, membersihkan nisan yang selama ini terabaikan, dan menanam bunga melati di sana. Aku ingin Sari tahu bahwa perjuangannya tidak sia-sia. Buku hariannya telah menyelamatkan 1 nyawa, dan kini ia bisa beristirahat dengan tenang karena kebenaran telah terungkap. Aku menyadari satu hal yang menyayat hati. Bimo mungkin mengincar harta, tapi yang ia hancurkan adalah sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu kepercayaan dan kesucian sebuah rumah tangga. Ia lupa bahwa uang asuransi sebanyak apapun tidak akan bisa membeli kedamaian yang kini aku dan ibu miliki. Penutup, memulai lembaran baru. Aku kembali ke dapur, mengambil sebuah panci baru yang bersih untuk memasak sup ayam kesukaan ibu. Panci tua yang berkarat itu sudah aku buang jauh-jauh, terkubur bersama masa lalu yang kelam. Saat aku mengaduk masakan, aku tidak lagi merasa pusing atau mual. Tubuhku terasa ringan, dan hatiku terasa lapang. Aku melihat ke arah cermin kecil di dinding dapur. Rambutku yang sempat rontok kini mulai tumbuh kembali. Mataku kembali bersinar, tidak lagi penuh dengan kabut keraguan. Setelah 3 hari tinggal di rumah ini, aku memang syok mengetahui kebenarannya, bisikku pada diriku sendiri di depan cermin. Tapi kebenaran itulah yang membebaskanku. Ternyata selama ini, orang yang kupikir musuh adalah pelindungku, dan orang yang kupikir cinta sejatiku adalah mautku sendiri. Aku membawa semangkuk sup hangat ke ruang tengah, menyuapi ibu dengan penuh kasih sayang. Hidup memang penuh misteri yang terkadang sangat menyakitkan. Namun, di balik setiap luka, selalu ada cahaya yang menanti untuk ditemukan, asalkan kita berani untuk melihat kebenaran, seberapapun pahitnya itu. Kisahku dengan Bimo telah berakhir di pengadilan. Namun, kisahnya sebagai seorang manusia baru-baru saja dimulai. Di rumah tua ini, tidak ada lagi aroma obat-obatan yang menyesakan.
Yang ada hanyalah aroma sup hangat dan suara tawa kecil yang perlahan-lahan mulai kembali terdengar, memenuhi setiap sudut ruangan yang dulu pernah mati rasa. Narasi penutup untuk video. Seringkali kita mencari perlindungan pada sosok yang salah, sementara penyelamat yang sesungguhnya ada tepat di depan mata dalam bentuk yang paling tak terduga. Jangan biarkan cinta membutakan logikamu, karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap, meski harus melewati panci sup yang tua dan berkarat. Terima kasih telah mengikuti kisah Nadia. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Malam itu akhirnya berlalu. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mengerti bahwa kegelapan yang paling pekat bukan datang dari langit tanpa bintang, melainkan dari hati manusia yang sudah dibutakan oleh angka dan harta. Saat sirine polisi itu perlahan menjauh dan suara Bimo yang meronta-ronta hilang ditelan sunyinya jalan desa, aku terduduk di lantai teras rumah tua ini. Tubuhku gemetar hebat. Bukan karena dinginnya angin malam, tapi karena aku menyadari betapa tipisnya jarak antara napas dan kematianku. Hanya butuh waktu 3 hari. Ya, hanya 3 hari tinggal di rumah ibu mertuaku untuk meruntuhkan seluruh dunia yang kubangun dengan cinta selama 2 tahun terakhir. Aku menatap telapak tanganku yang pucat. Di sana, sisa-sisa bubuk merica dan bau cairan pembersih masih tertinggal, senjata sederhana yang menyelamatkan nyawaku dari pria yang dulu kusebut sebagai Pangeran Pelindung. Kini, 1 bulan telah berlalu. Rumah joglo ini tidak lagi terasa lembab dan mencekam. Aku telah membuka semua tirai yang dulu selalu ditutup rapat oleh Bimo. Cahaya matahari pagi masuk dengan bebas, menyinari sudut-sudut ruangan yang dulu menjadi tempat persembunyian rahasia maut. Aku melangkah ke dapur, tempat di mana si belang, kucing malang itu, memberikan nyawanya sebagai peringatan terakhir untukku. Aku menanam bunga mawar kecil di sana, sebagai tanda terima kasih pada makhluk kecil yang tak berdosa itu. Bimo pria itu kini mendekam di balik dinginnya jeruji besi. Melalui pengacara, aku tahu bahwa dia tidak hanya didakwa atas percobaan pembunuhan padaku, tapi juga atas kematian Sari, istri pertamanya. Buku harian yang kutemukan di dalam panci tua itu, menjadi saksi yang tak terbantahkan. Sari, wanita malang yang fotonya dicoret-coret dengan kebencian, akhirnya mendapatkan keadilannya. Setiap kali aku mengunjungi makamnya, aku berbisik pelan, "Sari, kamu tidak lagi sendirian. Rahasiamu telah menyelamatkan kita semua." Ternyata, 5 miliar rupiah adalah harga yang Bimo tetapkan untuk nyawaku. Baginya, janji suci di depan penghulu hanyalah sebuah kontrak asuransi yang menunggu waktu cair. Ia tidak pernah mencintaiku. Ia hanya mencintai kemewahan yang bisa ia beli dari kematianku. Pengkhianatan ini terasa lebih pahit daripada racun arsenik manapun, karena ia merusak ingatan-ingatan indah yang pernah kami miliki. Namun, di tengah reruntuhan hatiku, aku menemukan sebuah permata yang tak terduga. Aku menoleh ke arah ruang tengah, di mana ibu mertuaku duduk diam di kursi rodanya. Beliau tidak lagi menatapku dengan mata melotot yang menakutkan. Kini, matanya teduh, penuh dengan kasih sayang yang selama ini terbungkam oleh ancaman anaknya sendiri. "Ibu, maafkan aku karena dulu sempat menganggapmu monster. Maafkan aku karena pernah percaya pada fitnah Bimo yang menyebutmu gila. Ternyata, selama ini, di balik tubuh yang lumpuh dan mulut yang tak bisa bicara, ibu adalah malaikat pelindungku." Beliau menepis gelas tehku bukan karena benci, tapi karena ia tak sanggup melihat wanita lain mati di tangan putranya. Beliau memecahkan piring bukan karena marah, tapi karena itu adalah satu-satunya cara ia berteriak minta tolong padaku. Kini, aku memilih untuk tetap tinggal. Banyak orang bertanya, "Nadia, kenapa kamu tidak pergi saja dan melupakan rumah penuh trauma ini?" Aku hanya tersenyum. Aku tidak bisa meninggalkan ibu. Beliau telah mengorbankan sisa tenaganya untuk menyelamatkanku, dan kini giliranku untuk menjadi suaranya. Kami berdua adalah 2 orang asing yang dipersatukan oleh luka yang sama, dan dalam luka itu, kami menemukan keluarga yang sesungguhnya. Aku mendekati ibu, memegang tangannya yang mulai terasa hangat. Aku tidak lagi takut akan vitamin merah atau suapan makanan yang mencurigakan. Di rumah ini, kini hanya ada aroma sup ayam yang mengepul dan doa-doa tulus yang dipanjatkan di setiap sujud kami. Pesan ini untuk kalian yang sedang mendengarkan. Terkadang, kita begitu terpaku pada wajah yang rupawan dan kata-kata yang manis, hingga kita lupa bahwa iblis seringkali datang dengan pakaian yang paling rapi.
Jangan pernah abaikan instingmu. Jangan pernah abaikan orang-orang yang mencoba memperingatimu, meski cara mereka terlihat aneh atau menakutkan di matamu. Karena terkadang, kebenaran itu memang pahit, namun ia adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan. 3 hari di rumah ibu mertua telah mengubahku dari wanita polos yang lemah menjadi wanita yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Aku menutup bab kelam hidupku dengan Bimo, tapi aku membuka bab baru dengan ibu. Di balik jendela tua ini, aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang menjanjikan surga, tapi tentang siapa yang tetap berdiri menjagamu saat neraka mulai mendekat. Terima kasih telah menemani perjalananku. Aku Nadia, dan hari ini, aku telah menemukan kembali hidupku yang sempat hilang di dalam sebuah panci sup tua yang berkarat. Sampai jumpa di cahaya matahari esok hari.